Oke, hari ini kita bakal menyelami salah satu legenda paling dramatis dari Jawa Timur. Ini adalah kisah tentang kecemburuan, ketidakadilan, dan gimana kebenaran bisa terungkap dengan cara yang paling ajaib. Pernah kebayang nggak seekor ayam jago bisa mengubah takdir sebuah kerajaan? Kedengarannya aneh ya, tapi inilah inti misteri dari cerita kita. Yuk kita cari tahu gimana ceritanya seekor unggas bisa jadi penentu nasib seorang pangeran dan ya tahta kerajaannya. Kisah kita mulai dari kerajaan Jenggala yang kuno. Rajanya bernama Raden Putra. Nah, di sisinya ada permaisuri dan ada juga seorang selir. Tapi jangan salah, di balik semua kemegahan istana, ada konflik mematikan yang mulai bergejolak. Nah, disinilah sumber masalahnya. Di satu sisi ada permaisuri, orangnya baik hati, dicintai semua orang. Tapi di sisi lain ada selir cantik yang hatinya wah penuh dengki. Dia cuma mau satu hal, tahta permaisuri. Dan dia bakal lakuin apa aja buat dapetin itu. Jadi si selir ini mulai melancarkan rencananya yang jahat. Dia pura-pura sakit parah, terus dengan liciknya dia nuduh permaisuri yang sama sekali nggak bersalah dan waktu itu lagi mengandung, udah meracuninya. Benar-benar fitnah keji yang dirancang buat menghancurkan segalanya. Dan rajanya, Raden Putra, yang dibutakan amarah dan hasutan, langsung percaya gitu aja. Tanpa mikir panjang, tanpa ngecek dulu, dia langsung menjatuhkan hukuman yang luar biasa mengerikan. Perintahnya jelas dan menakutkan. Untungnya, patih kerajaan ini orangnya bijaksana. Dia tahu, dia bisa lihat kalau permaisuri itu nggak bersalah. Jadi, dia dihadapkan pada pilihan sulit. Perintah raja yang kejam atau hati nuraninya. Dia pun mengambil keputusan yang berani. Dia bawa permaisuri ke hutan, tapi bukannya dibunuh, dia biarin permaisuri hidup dan dia janji bakal bohong ke raja. Waktu pun berlalu, bertahun-tahun kemudian. Jauh di dalam hutan, permaisuri yang terbuang itu ternyata sudah melahirkan dan membesarkan seorang anak laki-laki. Namanya Cindelaras. Suatu hari, pas Cindelaras lagi asyik main, terjadilah sesuatu yang ajaib. Seekor elang besar terbang di atasnya dan pluk menjatuhkan sebutir telur misterius tepat di depannya. Cindelaras dengan penuh kasih sayang merawat pelur itu. Dan dari sanalah menetas seekor ayam jantan yang bukan ayam biasa. Hingga suatu hari, sesuatu yang benar-benar menakjubkan terjadi. Waktu ayam jantan itu berkokok, suaranya bukan sekedar kukuruyuk biasa. Dia berkokok dengan kata-kata yang jelas, mengungkap sebuah rahasia yang terkubur begitu lama. Coba bayangin gimana kagetnya Cindelaras waktu mendengarnya. Cindelaras langsung lari nemuin ibunya. Begitu mendengar kokok ayam ajaib itu, sang ibu udah nggak bisa lagi nahan rahasianya. Sambil menangis, dia ceritain semuanya. Siapa ayah Cindelaras yang sebenarnya, dan kenapa mereka harus hidup terbuang di hutan belantara. Setelah tahu kebenarannya, wah, api semangat langsung berkobar di dalam diri Cindelaras. Dia mutusin buat pergi ke Jenggala. Tujuannya cuma satu, membersihkan nama baik ibunya, dan menghadapi ayahnya sendiri, sang raja. Dalam perjalanannya, Cindelaras dan ayam jagonya ini jadi omongan di mana-mana. Tiap desa yang mereka lewati, pasti ada yang nantang sabung ayam. Dan hasilnya, mereka nggak pernah kalah sama sekali. Reputasi mereka sebagai juara tak terkalahkan menyebar cepat banget. Sampai akhirnya, kedengeran juga sama Raja Raden Putra. Raja yang penasaran akhirnya ngundang Cindelaras ke istana. Tapi dia nggak tahu kalau pemuda di hadapannya itu anaknya sendiri. Dengan sombongnya, Raja ngajuin taruhan yang gila-gilaan. Taruhan hidup dan mati melawan kekayaan tak terkira. Bayangin deh suasananya, arena istana penuh sesak. Di satu sisi ayam jago milik raja, badannya besar, kuat, sangar. Di sisi lain, ayam jago Cindelaras kelihatannya lebih kecil, tapi matanya tajam, siap tempur. Suasana jadi hening, semua orang nahan napas. Dan pertarungan pun dimulai. Dengan satu gerakan super cepat, kedua ayam itu langsung lompat ke udara, saling serang pakai taji mereka yang tajam. Suara benturan pertama menggema di arena yang tadinya senyap. Ayamnya raja nyerang membabi buta ya, ngandelin tenaga kasarnya. Tapi ayam jago Cindelaras, wah gerakannya lincah banget, gesit, cerdas.
Setiap serangan mematikan dari lawannya bisa dia hindari dengan gampang. Dan di saat yang paling tepat, pas ayam raja lagi lengah sedikit aja, ayam Cindelaras melancarkan satu serangan balik. Cuma satu patukan, tapi kuat dan tepat sasaran, kena kepala lawannya. Ayam sang juara langsung tumbang, nggak berdaya. Cindelaras menang. Semua penonton diam, bengong, kaget. Gimana bisa anak desa yang gak dikenal ini ngalahin jagoan tak terkalahkan milik raja? Cindelaras pun dinyatakan sebagai pemenang dalam duel paling bergengsi di seluruh kerajaan. Nah, di tengah keheningan itu, ayam jago Cindelaras terbang ke bahu tuannya. Dan dia berkokok lagi. Kali ini, kokok ajaibnya didengar oleh semua orang di istana, termasuk sang raja. Kata-katanya persis sama, mengungkap kebenaran di depan semua orang. Raja Raden Putra matanya terbelalak. Syok, dia langsung minta penjelasan. Dengan hormat, Cindelaras bersujud dan membenarkan semuanya. Ia adalah putra dari permaisuri yang dulu dia buang dengan kejam. Momen itu mengguncang seluruh kerajaan. Dari situ, semuanya terungkap dengan cepat. Patih tua yang setia itu maju dan mengonfirmasi cerita Cindelaras. Sang raja, wah, dia dipenuhi penyesalan yang luar biasa dalam. Akhirnya, keadilan ditegakkan. Selir yang jahat itu ditangkap dan dihukum, dan raja segera menjemput permaisuri dari hutan untuk menyatukan kembali keluarga mereka. Kisah Cindelaras ini jadi pengingat buat kita semua. Mau sedalam apapun kebohongan itu dikubur, kebenaran itu pasti bakal selalu menemukan jalannya. Seringkali lewat cara-cara yang nggak pernah kita duga. Cerita ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan dalam kisah Cindelaras kan, seekor ayam ajaib yang jadi perantara keadilan. Ini jadi bikin kita mikir ya, di dunia nyata seberapa sering sih keadilan itu butuh semacam keajaiban untuk bisa terungkap.